Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Anak-anakku sesuai yang guys alamin tabanan hafizakumullah jami'an. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas materi baca tulis Al-Qur'an, yakni pada hukum nun mati dan tanwin. Lebih khususnya lagi pada bab idgham bila gunnah. Namun untuk lebih barokahnya pembahasan kita kali ini, pembelajaran kita kali ini, mari kita awali dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, apa itu idgham bila gunnah? Idgham bila gunnah pengertiannya, ya, definisi daripada idgham bila gunnah secara bahasa, idgham itu artinya adalah memasukkan. Idgham jadi secara bahasa idgham itu memasukkan. Ini secara bahasa. Dan bila gunnah itu artinya tanpa dengung, ya, dengan tanpa mendengung. Ini arti secara bahasa. Nah, sedangkan secara istilah pengertian idgham bila gunnah adalah nun sukun atau tanwin, ya. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro, bertemu dengan huruf lam atau ro, maka dibaca melebur, ya, melebur tanpa mendengung. Jadi nanti bagaimana cara meleburnya itu nanti kita akan lebih paham ketika mempraktekannya dalam contoh dalam Al-Quran. Seperti ini, ya. Jadi ini secara gampangnya untuk memudahkan definisi daripada idgham bila gunnah ini. Apabila ada nun sukun, ya, ini ada nun sukun atau nun mati atau tanwin, baik fathah tain, kasrah tain atau dhammah tain, ya, bertemu dengan huruf lam atau ro, maka bacanya dengan melebur. Jadi yang melebur itu nun sukun atau tanwinnya ini melebur ke lam atau ro. Dan juga tanpa dengung. Jadi tidak boleh dengung kalau bertemu dengan lam atau ro. Nah, baik, biar lebih paham mari kita ke contoh. Langsung praktek biar lebih paham. Baik, contohnya. Nah, ini nun sukun atau tanwin yang pertama bertemu dengan huruf lam. Ya, perhatikan. Ya, nun sukun atau tanwin ini bertemu dengan huruf lam terlebih dahulu. Ya. Contoh, perhatikan. Bapak bacakan dulu, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin la tash'urun. Walakin la tash'urun. Walakin la tash'urun. Perhatikan huruf yang Bapak cetak warna merah, ya. Perhatikan. Di sini ada nun sukun, ya. Nun sukun, nun sukun atau nun mati, ya, bertemu dengan huruf lam. Di sini ada lam alif, ya, lam. Nah, maka cara membacanya adalah dengan melebur. Yang dilebur adalah nun sukunnya. Jadi bunyi nun ini diidghamkan ke lam atau dimasukkan ke lam. Jadi bunyinya nun sukun sudah hilang, ya, tidak ada bunyi nun, ya, di sini ketika kita membacanya.
Jadi tidak boleh dibaca walakinlah, kinlah. Nah, itu tidak boleh. Jadi cara membaca idgham bila gunnah itu nun sukunnya dileburkan ke lam. Jadi sudah nunnya berbunyi lam. Ya. Seperti yang Bapak bacakan tadi ya. Bapak ulangi. Walakinlah, killa, walakin la tash'urun. Ya, ini jadi bunyi nun sukunya melebur dan juga tidak boleh mendengung. Contoh, walakin la, nah, itu tidak boleh. Sudah benar meleburnya tapi ada dengungnya. Nah, itu masih salah ya. Tidak boleh. Jadi yang benar idgham bila gunnah itu melebur tanpa mendengung, tidak boleh mendengung sini ya. Jadi harus lanjut. Tidak boleh ditahan dulu. Ulangi lagi prakteknya. Walakin la tash'urun. Tidak boleh. Walakin la tash'urun. Nah, itu tidak boleh ya. Yang benar walakin la tash'urun. Ya, jadi kalau ditanya yang mana hukum idgham bila gunnah? Ya yang ini yang Bapak cetak merah ya. Ya, jadi yang Bapak kasih tanda merah inilah yang dinamakan hukum idgham bila gunnah. Nun sukun bertemu dengan huruf lam. Baik, selanjutnya yang ini. Kira-kira kalau ditanya ini apa ketemu apa? Kalau ini sudah jelas. Nun sukun bertemu dengan lam. Ya. Itu hukumnya idgham bila gunnah. Kalau yang ini ya, bukan ro tanwin ya, yang kalau apa jawabannya kalau ditanya ini apa ketemu apa? Kok bisa disebut idgham bila gunnah? Jadi bukan ro tanwin bertemu dengan lam, salah. Yang benar adalah tanwinnya. Ya, yang jadi patokan yang harus kita lihat bukan hurufnya kalau tanwin ya, tapi tanwinnya sendiri. Tanwin bertemu dengan huruf lam. Ya. Tanwin bertemu dengan lam. Jadi bukan roknya yang bertemu dengan lam, tapi tanwin bertemu dengan lam. Itu baru dinamakan idgham bila gunnah. Baik, cara membacanya seperti ini. Dzikrul lil alamin. Dzikrul lil alamin. Dzikrul lil alamin. Itu tidak boleh. Misalnya sudah benar dileburkan, jadi bunyi tanwinnya sudah hilang. Dzikrul lil rul bukan run ya. Jadi tidak boleh zikrun lil alamin. Nah, ini bacaan yang salah. Jadi harus dileburkan. Bunyi tanwinnya, bunyi dhammatainnya hilang atau melebur kepada lam. Jadi bacaannya zikrul lil alamin dan juga tidak boleh mendengung. Jadi selain melebur, tanwinnya juga harus tanpa dengung. Artinya tidak boleh mendengung. Tidak boleh seperti ini. Zikrul lil alamin. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Tidak boleh tahan. Terus lanjut tanpa mendengung. Zikrul lil alamin. Ya, seperti itu. Ini nun sukun dan tanwin yang bertemu dengan huruf lam. Selanjutnya nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ro. Ya. Jadi hurufnya idgham bila gunnah itu hanya dua, lam dan ro. Sekarang yang nun sukun bertemu dengan ro. Ya, ini ya yang Bapak cetak merah, perhatikan. Ya. Ada nun sukun bertemu dengan huruf ro. Ya. Perhatikan. Ar-rabbihim, ar-rabbihim. Itu. Jadi tidak boleh an rabbihim. Nah, tidak boleh. Itu namanya tidak melebur. Jadi nun sukunnya tidak melebur. Nah, itu kurang tepat ya. Yang benar ar rabbihim. Jadi bunyi nun sukunnya sudah hilang ya. Sudah diidghamkan, dimasukkan ke huruf ra. Dan juga harus tidak boleh mendengung, tidak boleh mendengung ya. Tidak boleh seperti ini. Ar rabbihim. Enggak boleh. Yang benar ar-rabbihim. Itu. Selanjutnya yang tanwin. Nah, lagi-lagi ini ro ya. Ro
ro tanwin. Jadi bukan ro tanwin bertemu dengan ro. Nah, yang termasuk hukum idgham bila gunnah yang benar adalah tanwinnya ya. Tanwin bertemu huruf ro. Akhirnya Ghafurur Rahim. Ghafurur Rahim. Tidak boleh Ghafurun Rahim. Tidak boleh ya, harus dilebur. Ghafurur Rahim. Dan juga tidak boleh mendengung. Namanya idgham bila gunnah, bila dengan tanpa ya, la itu artinya tidak atau tanpa, gunnah artinya dengung. Jadi tanpa mendengung. Ghafurur Rahim. Ya, ini contoh bacaan nun idgham bila gunnah ya, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ra. Selanjutnya kita latihan ya pada sebuah ayat. Nah, yang pertama nih surah Al-Humazah. Nah, perhatikan huruf yang Bapak cetak tebal ya, yang cetak merah ya. Perhatikan yang dicetak merah. Nah, prakteknya ya. Coba perhatikan dulu. Di sini ada apa? Bukan lam tanwin ya. Artinya bukan lam tanwin ketemu lam, tetapi tanwin bertemu lam. Itulah yang dinamakan idgham bila gunnah. Sama juga yang di sini bukan tak tanwin atau tak kasratain bertemu lam, bukan, tetapi huruf apa? Kasratain ya, kasratain bertemu lam. Dan seandainya, perhatikan, dan seandainya di sini tidak ada tasydid, ya, tidak diberi tasydid misalnya, jadi tidak usah bingung. Bacaannya tetap sama karena hukum bacaan idgham bila gunnah itu sudah jelas. Idgham diidghamkan, dileburkan ya. Tanwinnya dileburkan ke dalam. Misalnya seperti ini. Ini kan tidak ada tasydidnya. Memang sengaja tidak memberi tasydid ya, biar kalian paham. Bacaannya itu sama seperti ini. Killa, jadi harus dileburkan. Dzikrul lil. Jadi jangan karena tidak ada tasydidnya kalian tidak mengidghamkannya ya. Jadi nanti kalau karena tidak ada tasydid kalian baca dzikrun lil alamin. Nah, tidak ya. Jadi yang namanya sudah idgham itu dimasukkan ke lam. Jadi dzikrul lil alamin. Seperti itu. Baik, supaya kalian tidak bingung kenapa di atas tidak ada tasydidnya. Nah, baik, Bapak. Langsung Bapak praktekkan bacaan yang contoh pertama ini, latihan pertama. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul lulli. Nah, tidak boleh wailul li dan juga tidak boleh wailul li. Nah, enggak boleh. Jadi yang pertama tidak melebur. Wailul li. Lulli itu tidak melebur namanya. Yang namanya melebur wailul li. Jadi bunyi tanwinnya sudah dileburkan ke lam. Jadi tidak terdengar lagi bunyi tanwin. Wailul likulli humazatil lumazah. Sama ini juga. Tillu, bukan tillu tapi tillu. Wailul likulli humazatil lumazah. Nah, contoh atau latihan yang kedua. Ini ada di surah Al-Baqarah ya. Perhatikan. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa min thamaratir rizqa. Tidak boleh dibaca thamaratin rizqa. Nah, tidak boleh ya. Itu namanya tidak melebur. Jadi yang namanya idgham harus melebur. Dan bila gunnah tidak boleh mendengung. Tidak boleh min samaratir rizqa. Nah, itu namanya mendengung. Jadi yang idgham bila gunnah itu tidak boleh mendengung ya. Tanwin bertemu ra. Kalau ini tanwin bertemu lam. Ini tanwin bertemu lam. Jadi bacanya
kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa. Selanjutnya latihan yang ketiga ya. Kan? Sini ada nun sukun ya. Ada nun sukun bertemu ro. Perhatikan. Illa man irtada mir rasul. Illa man irtada mir rasul. Illa man irtada mir rasul. Mir rasul. Tidak boleh min rasul, tidak boleh ya, harus melebur. Idgham itu harus melebur. Membaca idgham itu harus melebur. Mir rasul, dan juga tidak boleh mendengung. Mir rasul, enggak boleh. Harus jelas. Mir rasul tanpa mendengung ya. Ulangi lagi. Illa man irtada mir rasul. Baca ulang latihannya dari 1, 2, dan 3. Wailul likulli humazatin lumazah kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa illa man irtada mir rasul. Sadaqallahul azim. Itulah penjelasan atau pembahasan kita tentang idgham bila gunnah dan juga contoh-contohnya. Baik, tugas kalian hari ini adalah mencari contoh lain yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Mencari contoh idgham bila gunnah di dalam Al-Qur'an selain yang ada di dalam video ini ya. Contohnya minimal 5 ya. Kalian cari contoh minimal 5 bacaan idgham bila gunnah yang ada di dalam Al-Qur'an selain yang sudah Bapak jelaskan di dalam video ini. Baik. Jika kalian masih kurang paham, nanti bisa kalian putar ulang video ini di channel YouTube Bapak, di channel YouTube Hadzaqah Syaifuddin ya. Kalian buka ulang, dan juga kalau kalian ingin supaya ada pemberitahuan ketika ada video-video baru mengenai pembelajaran dan juga lainnya, silakan klik subscribe. Dan mudah-mudahan apa yang mau jelaskan ini mudah-mudahan bermanfaat dan barokah bagi kita semua, dan kita semua berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar Al-Quran secara tatap muka seperti ini tanpa harus memakai masker dan juga tanpa harus jaga jarak. Ya, kita harus senantiasa berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Baik. Bapak kira cukup sekian. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.